Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda, yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Kamu yakin? Aku bisa menjaminnya, selama pertempuran di Provinsi Liang, aku berhubungan dekat dengan Tetua Ji. Setiap kata, tindakan, suara, dan penampilannya terpatri dalam ingatanku. Tidak mungkin aku salah, kata Shen Liangxiu. Ledakan. Kereta terbang itu mendarat di tanah. Para murid meninggalkan kereta terbang itu. Mereka membungkuk dan berkata, "Selamat datang, pemimpin sekte." Seorang pria tua yang agak keriput muncul dari kereta terbang itu. Yang berbeda adalah ia berpakaian sangat mewah. Jubah bersulam yang dikenakannya juga memiliki motif burung biru dan payung. Dia melompat dari kereta terbang. Kedua muridnya menopangnya saat dia bergegas maju. Hanya dalam sekejap mata, dia berhenti beberapa meter dari Lu Zhou. Dia sedikit membungkuk dan berkata, "Huang Xiji dari Sekte Penglai memberi salam kepada senior." Huang Xiji, Lu Zhou mengangguk. Sekte Penglai jarang ikut campur dalam hal-hal sepele di dunia kultivasi. Mengapa mereka melakukan ini sekarang? Penguasa Pulau Penglai juga merupakan pemimpin Sekte Penglai. Huang Xiji berkata, "Kebetulan aku sedang lewat ketika merasakan fluktuasi ki primordial yang kuat. Aku datang untuk melihat-lihat, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang elit dari dunia lain di sini." Mungkin, dia telah mendengar terlalu banyak sanjungan. Saat itu juga, Shen Liangxiu langsung berdiri dan mendekati Lu Zhou. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia bertanya, "Bolehkah saya tahu, bagaimana sebaiknya saya memanggil Anda, senior?" Lu Zhou mengalihkan pandangannya. Saat ia mengalihkan pandangannya, aura dan tekanan tak terlihat itu begitu menakutkan Shen Liangxiu sehingga ia mundur selangkah. Aku telah berdosa. Beraninya seorang kultivator tingkat Naschen Divinity yang lemah menanyakan nama seorang elit 9 daun? Dia punya keinginan untuk mati. Hanya dengan sekali pandang, Shen Liangxiu tak lagi berani berbicara. Huang Xiji berkata, "Senior, Sekte Penglai tidak berniat menjadikan Anda musuh. Apa yang terjadi tadi? Apakah kau ingin aku memberikan penjelasan?" tanya Lu Zhou. "Aku tidak akan berani." Huang Xiji melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia melihat Akademi Taiksu dan cabang Hengku di kejauhan, ekspresinya menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Hukum mereka di tempat." Perintah ini mengejutkan yang lain. Para anggota Akademi Taiksu dan cabang Hengku mundur ketakutan. Huang Xiji tahu dia tidak bisa berbelas kasih pada saat seperti ini. Dia berkata dengan suara berat, Apakah kau mengabaikan perintahku?" "Baik, Tuan." Murid pertama Sekte Penglai itu menoleh dengan acuh tak acuh, namun tatapannya penuh amarah. Keempat murid lainnya pun ikut menoleh. Kelima orang itu terbang ke udara. Mereka menerobos kerumunan. Untuk sementara waktu, terjadi hujan darah. Tangisan pilu menggema di udara. Lu Zhou tidak memandang mereka. Ini memang pantas mereka dapatkan. Lagi pula, hidup mereka tidak ada hubungannya dengan dirinya. Huang Xiji menangkupkan tinjunya dan berkata, "Apakah Anda puas, senior?" Lu Zhou berkata dengan tenang, "Lakukan bagianmu dengan baik." "Saya, Huang Xiji, akan mengikuti instruksi Anda, senior." Huang Xiji membungkuk. Murid-murid lainnya juga ikut membungkuk. Lu Zhou mengabaikan Huang Xiji dan berjalan menghampiri Nona Cons. Dia memperhatikan bahwa Nona Cons sama sekali tidak takut. Bahkan, dia penasaran dengan semua yang telah terjadi. Sebelum dia sempat berbicara, Nona Cons berkata, "Saya sudah melihatnya." "Melihat apa?" Sembilan daun. Nona Cons memberi isyarat dengan tangannya membentuk bunga teratai emas. Ketika Lu Zhou mendengar ini, dia terkejut. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa Nona Cons tampaknya tidak berbohong. Matanya dipenuhi dengan kejujuran. Lu Zhou tidak menyelidiki lebih lanjut. Informasi yang diberikan Nona Cons memang mengejutkan. Benarkah dia bukan satu-satunya elit 9 daun? "Ayo pergi." Lu Zhou mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Nona Cons. Nona Cons meliriknya dan meletakkan tangannya di atas tangan pria itu. Di bawah matahari terbenam, binatang-binatang di hutan pergi. Burung-burung terbang menuju arah matahari terbenam. Masih ada harapan saat mereka mengejar cahaya matahari. Lu Zhou menggenggam tangan Nona Cons sambil menoleh ke arah kota Provinsi Jing. Dia melihat ke belakang. Hua Chongyang bergidik. Elit 7 daun yang hebat itu saat ini seperti seorang bawahan. Dia menyelinap di antara kerumunan Sekte Penglai. Ketika melewati Huang Xiji, dia bahkan tidak sempat membungkuk. Senior Lu." Pada saat itu, para anggota Sekte Penglai mendengar nama ini. Ternyata, nama belakang elit 9 daun ini adalah Lu. Sebuah keajaiban akhirnya terjadi di dunia kultivasi manusia. 9 daun Lu pasti akan segera mengukir namanya di dunia kultivasi. Saya tidak bermaksud menyembunyikan identitas saya." Hua Chongyang tergagap. Lu Zhou mengabaikannya. Sebaliknya, dia berjalan menuju kota Provinsi Jing. Ketika Lu Zhou pergi,
Huang Xiji dan yang lainnya menghela napas lega. Hampir saja. Namun, sebagai ketua sekte Penglai, dia tidak bisa ketakutan seperti yang lain. Dia berpura-pura tenang sambil menatap punggung Lu Zhou yang menjauh. Kemudian, dia menatap anggota cabang Hengku dan Akademi Taiksu dan berkata, singkirkan gulma dan basmi akarnya. Jangan tinggalkan malapetaka. Dipahami. Dia tidak berani menyinggung seorang kultivator daun 9, tetapi dia juga tidak mampu menyinggung Akademi Taiksu dan cabang Hengku. Dalam hal ini, cara terbaik adalah dengan menghilangkan sumber masalah. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia akan membiarkan mereka menyelidikinya sendiri. Shen Liangshu bahkan tak berani bernapas keras. Ia menyeka keringat di wajahnya. Lu, auranya tampak lebih kuat daripada senior Jitua. Shen Liangshu. Aku di sini. Shen Liangshu mengangkat tangannya. Dia berada di puncak daftar putih, tetapi dia hidup seperti seorang pelayan. Orang di belakangmu bernama Hua Chongyang, pemimpin dari 4 pelindung agung sekte Nether, tanya Huang Xiji dengan bingung. Memang benar, itu dia. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, aku penasaran mengapa dia ada di sini. Huang Xiji mengangguk. Karena dia dekat dengan 9 daun Lu, Penglai tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Jangan lupakan tujuan sekte Penglai datang ke sini. Dipahami. Lu Zhou tidak langsung terbang. Sebaliknya, dia sengaja berjalan agak jauh. Dia ingin melihat reaksi Nona Cons. Hua Chongyang mengikuti di belakangnya dengan diam-diam. Ketika mereka sampai di hutan, Lu Zhou berhenti dan menatap kaki Nona Cons. Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang, kata Lu Zhou. Rumah, dia menggelengkan kepalanya. Tunawisma. Lu Zhou mengamatinya lagi. Dia memiliki banyak ciri unik. Mengesampingkan musik dan bahasa binatangnya, bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga biasa dapat bertahan hidup di lingkungan yang begitu keras? Setelah bergumam sendiri sejenak, dia berkata, aku akan membawamu bersamaku. Hua Chongyang berkata, senior Lu. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya, kata Hua Chongyang. Aku belum membalas dendam padamu karena menyamar di hadapanku, kata Lu Zhou dengan kasar. Hua Chongyang terkejut. Lu Zhou meliriknya, namun, ketika ia memikirkannya, ia menyadari bahwa ia juga sedang menyamar. Sungguh standar ganda yang memalukan. Namun, itu tidak penting. Saya Hua Chongyang, salah satu dari 4 pelindung agung sekte Nether dan pemegang kursi pertama Aula Naga Azure, kata Hua Chongyang. Sekte Nether adalah sekte iblis terhebat di bawah langit. Saya yakin Anda pernah mendengarnya, senior Lu. Lu Zhou menatap Hua Chongyang dan berkata, langsung saja ke intinya. Nona Cons masih polos dan lugu. Akan sulit baginya untuk bertahan hidup di dunia kultivasi yang berbahaya. Aku bisa menjaganya. Aku akan memperlakukannya seperti adikku sendiri, kata Hua Chongyang. Anda adalah elit daun 9, senior Lu. Saya tidak berani membandingkan diri saya dengan Anda. Hua Chongyang menundukkan kepalanya. Budidaya adalah satu hal. Namun, merawat seseorang adalah hal yang berbeda. Dia adalah seorang elit 9 daun. Jika dia memiliki keluarga, bagaimana dia akan menjelaskan dirinya jika dia menjemput seorang anak di luar? Jika dia seorang ahli yang hidup menyendiri, bagaimana dia akan punya waktu untuk merawat seorang anak? Orang tua mereka akan mengkhawatirkan kebutuhan dasar orang biasa. Lu Zhou tidak menjawab. Nona Cons berkata, saya tidak akan pergi bersamamu. Hua Chongyang, mengapa kau di sini? Tanya Lu Zhou dengan serius. Tidak ada ruang bagimu untuk berbohong tentang hal ini. Jantung Hua Chongyang berdebar kencang saat merasakan tekanan dari tetua itu. Ia tak punya pilihan selain menjawab, penguasa yang bodoh harus dihukum. Sekte Nether mengikuti arus dan mendapatkan dukungan dari rakyat dan kultivator di 9 provinsi. Sekarang kita tidak bisa mengalahkan Jingzhu. Petik 2. Jadi, kau ingin memanfaatkan gadis kecil ini? Tanya Lu Zhou.